Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan masuk ke materi kita selanjutnya. Yang di meet dengar saya? Ya, Pak. Oke. Oke, kita lanjut untuk minggu ini. Kemarin saya di materi yang saya upload itu sudah saya masukkan mengenai join table ya, join table. Silakan nanti cek di modul. Oke, ya, yang di bab 7 ini. Silakan nanti kita akan pelajari bagaimana cara menggabungkan dua tabel ataupun lebih ya. Menggabungkan dua tabel atau lebih dari database yang kita buat. Ya, misalnya nih, kemarin itu untuk tabel-tabel itu kan ada relasinya ya. Ada relasinya. Ya masing-masing tabel itu ketika mereka punya relasi, maka akan ditandakan ketika di dalam tabelnya itu mereka misalnya ada yang sebagai primary key di tabel utamanya, maka di tabel keduanya yang ada relasinya itu dia sebagai foreign key ya. Oke, kita coba masuk ke database kita kemarin ya, database kita yang sudah kita buat, yang database order kemarin. Silakan nanti buka CMD lagi ya. Oke, kita masuk ke database kita lagi ya. Caranya adalah kita cd Oke, baru kita masuk lagi ke SQL info int ya. Silakan masukkan passwordnya. Kalau tidak ya enter aja, kalau nggak ada password enter aja. Sorry. Oh, SQL belum, sumnya belum hidup. Silakan dihidupkan dulu sumnya. Ya, hidupkan dulu sumnya ya. Oke, setelah hidup, silakan nanti masuk ataupun dicek dulu database yang mau kita pakai. Ya, silakan show database. Ya, berarti kita kemarin sudah punya satu database yang namanya adalah database order. Nah, kita cek dulu dalam database order ini kita punya tabel apa aja kemarin ya. Kemarin kita show tabel ya. Sorry, kita use dulu use order ya, baru kita tampilkan tabel yang ada di dalam tabel order, yaitu ada 4 kemarin, customer, order item, product, sama vendor ya, ada 4. Nah, kemarin yang berrelasi itu adalah, kita coba cek ya, kita coba select, kita tampilkan dulu semua isi dalam tabel, select bintang ya. Oke, sorry, berarti kita next aja. Oke, nah kita cek dulu mana yang punya relasi ya. Customer itu punya customer ID, berarti kan di situ cuma satu yang ID ya, berarti dia tidak ada di sini, belum ada relasi di sini ya. Kemudian order item, ya, kalau di order item dia ada
order number sama order item dan product ID. Berarti nanti di sini dia relasi dengan product ID. Ya, kita cek yang product. Nah, kalau untuk produk dia ada product ID, ada vendor ID. Berarti product ID sama vendor ID itu dia juga berelasi, ya. Kemudian untuk apa lagi tadi yang satu lagi vendors ya. Biar apa? Kalau nggak nampak di sini silakan join aja di Meet, tengok di situnya, di layarnya. Nah, biar lebih jelas. Karena di sini saya belum share ya. Oh, belum ya? Lupa, sorry. Belum, Pak. Belum ya, sorry. Silakan join aja di Meet yang di dalam juga, yang di ruangan juga, biar nanti karena nggak nampak di layar, silakan nanti cek di komputer ataupun layar masing-masing aja. Oke, saya ulangi lagi ya. Oke, silakan nanti masuk lagi ke CMD ya, masuk ke CMD-nya, kemudian masuk ke data ke MySQL ya seperti biasa. Masuk ke MySQL, kemudian nanti kita punya database yang namanya customer order ya. Ada database yang kita pakai. Oh, terkeliling. Ya, silakan nanti join ke masuk ke dalam MySQL-nya, kemudian masuk ke database yang kita pakai, yaitu ke database order. Ya, ini ada database yang kita pakai, yaitu database order. Nah, kemudian silakan nanti cek di tabelnya itu ada, kan udah ada 4 tabel. Ya, ini kita tampilkan supaya kita tahu dia relasinya kemana aja. Nah, di customer kita punya customer ID dan field lainnya. Berarti di sini kita nggak ada relasi kalau di customer ini. Nah, kemudian nanti dia berelasinya di order item ada order number sama product ID. Berarti di sini dia berelasi dengan product ID. Nah, kemudian di tabel produk itu berarti dia product ID sama vendor ID. Berarti dia ada di relasi dengan vendor ID juga nanti dia. Oke. So kita munculkan lagi yang tabel vendor. Nah, di vendor dia cuma ada vendor ID aja sebagai primary key, berarti dia nggak ada relasi di tabel ini. Dia berelasinya ada di tabel produk ya. Nah, untuk join tabel. Nah, join tabel ini gunanya, nah itu gunanya relasi tadi ya. Kita coba kita coba perhatikan di sini ya. Nah, untuk perintahnya, berarti nanti yang untuk selecting data dengan join tabel itu dengan menggunakan select. Kalau kemarin kan untuk menampilkan seluruh data itu kita pakai select bintang from nama tabelnya. Ya, bisa dulu. Ya, select bintang from nama tabelnya. Nah, untuk join berarti kan ada 2 tabel misalnya nih. Kita mau memunculkan data yang ada di tabel 1 ataupun di tabel 2 misalnya ya, yang berrelasi. Ya, perintahnya adalah select nama tabel 1 titik diikuti dengan nama kolom yang mau kita tampilkan ya. Kemudian koma nama tabel 1, berarti ini dari tabel 1 ya. Dari tabel 1 kolom yang kita tampilkan adalah kolom 2. Kemudian nama tabel 2, berarti ini kita ambil dari tabel kedua. Kolom mana yang mau kita munculkan, kolom 1 misalnya. Dari tabel 2, kolom 2 yang mau kita tampilkan, maka juga buat seperti itu. Nah, kemudian baru diikuti dengan perintah from dari tabel 1, tabel 2, tabel 1, tabel 2. Nah, kemudian baru diikuti dengan kondisinya where. Nah, tabel 1 nama kolom 1 yang primary key di tabel 1 itu apa? Misalnya di product ID sama vendor tadi misalnya. Nah, berarti di tabel 1 berarti yang dipanggil sini adalah produk vendor ID juga ya.
vendor ID dengan tabel 2 yang sama-sama ada di sebagai foreign key-nya dia. Ya, contoh yang berelasi ya, kita coba cek yang berelasi tadi. Nah, yang berelasi tadi ada product ID sama vendor ID ya. Product ID sama vendor ID kita coba tampilkan dulu yang ada di product ya, select bintang from product dulu. Nah, di tabel produk kita punya ada produknya ada 2, yaitu ANV1 sama ANV02. Nah, kemudian kita cek dulu yang ada di select bintang from vendors. Sorry. Salah. Ya. Nah, kita di sini ada vendor ID, ada product ID. Sama di product ID ini juga ada dia vendor ID. Nah, berarti dia yang kondisinya tadi adalah yang dibikin di sini tadi adalah yang mana dia sebagai di sini dia sebagai primary key. Ya, di sini sebagai primary key, di sini ada dia sebagai foreign key yaitu vendor ID-nya. Nah, ini baru bisa kita munculkan. Jadi misalnya kita mau munculkan nih. Munculkan misalnya nama produk ya, produk nama dari tabel 1 sama produk harga dari produk dari tabel produk, kemudian juga nama vendornya ya. Kalau ini kalau kita pakai select form bintang formnya kan semuanya kita munculkan, dan tidak bisa kita munculkan misalnya kita munculkan nama vendor name ya, yang muncul di sini kan cuma vendor ID-nya aja. Nah, kita juga mau nampilkan vendor name sama alamat misalnya ya. Kita coba joinkan dua tabel ini. Nah, berarti tadi caranya adalah select select nama tabelnya apa yang mau kita nama fieldnya apa yang mau kita munculkan dari tabel 1 misal. Berarti nama tabelnya tadi adalah select product dot titik nama field yang mau kita tampilkan. Berarti kita misalnya mau menampilkan dari tabel yang produk ini adalah product name ya, product name. Kemudian apalagi misal kita mau menampilkan product price juga, berarti product dot product price. Kemudian dari tabel kedua kita mau memunculkan vendor name sama alamat. Berarti dari tabel 2 misalnya berarti adalah tabel vendors dot nama fieldnya vendor name. Kemudian kita memunculkan juga dari vendor address-nya ya. Berarti produk vendor dot address ya. Oke. Nah, baru kita menyeleksi kolom yang kita tampilkan. Baru nanti from diikuti dengan perintah from dari tabel 1 misalnya tabel 1 apa? Tabel 1 berarti adalah produk. Kemudian diikuti dengan koma untuk tabel kedua. Ya, tabel kedua yang itu kita vendors. Ya, baru diikuti dengan nanti perintah kondisinya where ya. Where ya, where di mana ya produk ataupun tabel yang sama di sini berarti yang sebagai foreign key dan yang ada sebagai foreign key dan sebagai primary key di sini adalah vendor ID. Berarti yang disamakan adalah vendor ID di sini sama dengan vendor ID yang ada di produk. Berarti vendors dot vendor ID sama dengan produk vendor ID. Nah, baru kita tutup dengan titik koma. Oke, kita coba enter. Maka yang dimunculkan adalah kolom-kolom yang kita seleksi tadi dari dua tabel tadi yang digabung. Ya. Yang ini dari yang product name sama product price ini kita ambil dari tabel produk. Kemudian vendor name sama vendor address ini kita ambil dari tabel vendors.
Ya, itu namanya relasi dua tabel. Ya, kita menggabungkan ataupun memanggil data yang ada di dua tabel berbeda. Syaratnya dia harus berelasi. Kalau tidak berelasi, mereka tidak bisa dipanggil. Ya, tanda mereka berelasi adalah salah satu vendor, salah satu primary key yang ada di salah satu tabel itu menjadi foreign key di satu tabel yang satu lagi. Ya, di sini adalah yang berhubungan adalah vendor ID-nya. Ya, vendor ID yang ada di sebagai primary key di vendors itu akan menjadi foreign key di produk, ya, vendor ID. Jadi syaratnya harus ada dia salah satunya sebagai relasi di situ, ya, untuk menghubungkan jadi dua tabel tadi, ya. Ya, jadi mau memunculkan semua yang ada di tabel juga bisa, ya. Ini kan kita pilih-pilih nih kolomnya yang mana aja mau kita tampilkan dari tabel produk apa, kemudian dari vendor apa. Nah, kalau mau nampilkan semuanya, berarti tinggal di select bintang from produk, koma, vendors, baru where-nya itu adalah vendor ID sama dengan produk. Coba kan, ya. Sorry. Kita coba tampilkan semua. Berarti kalau semuanya itu akan ditampilkan semua field yang ada di sini, product ID, vendor ID, product name, product price, product description, sama ini semuanya juga. Sama ini semuanya. Kalau kita buat select bintang from, ya, product, vendor, where, berarti produk vendor ID sama dengan vendors ID. Nah, gitu aja. Berarti nanti yang dimunculkan adalah semua fieldnya, ya, semua fieldnya akan dimunculkan di sini, ya. Jadi dia ke bawah dia, karena dia nggak full ke bawah dia. Jadi semua field yang ada di tabel 1, tabel 2 itu akan dimunculkan kalau kita select semuanya. Kalau yang tadi ini, yang pertama tadi kita select ada cuma 2 kolom di tabel produk, 2 kolom ada di tabel vendor, ya. Nah, yang ini. Jadi tinggal disesuaikan field mana yang mau kita munculkan, karena di pemrograman itu walaupun tabelnya itu banyak isinya, ya, kolomnya banyak, jadi yang mau kita tampilkan itu adalah sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi nggak semuanya kolom itu bisa kita tampilkan di public, ya, kalau di sistem itu. Jadi tidak semuanya, biasanya yang kalau kayak privacy itu adalah kayak misalnya ID sama kode-kode itu akan di hidden kan, nggak dipanggil atau tidak dimunculkan. Jadi yang kita munculkan yang mau kolom mana yang mau kita munculkan di layar gitu, ya. Tidak semuanya yang bisa dimunculkan. Jadi tinggal dipilih kolom mana yang mau kita munculkan. Oke, silakan dicobakan. Sudah bisa belum? Sudah jalan? Silakan dicobakan untuk munculkan dua kolom dari produk, kemudian 2 kolom dari vendor. Caranya seperti itu. Ini semuanya nih karena dia di kolom layarnya nggak kurang, makanya di enternya ke bawah. Vendor Z, vendor country, itu di samping ya. Yang di rumah silakan dicobain juga ya kalau mau coba. Dia ada jenis-jenis jenis-jenis join ini banyak lagi, nanti akan kita pelajari. Ada beberapa jenis join, ya. Ada inner join sama ada outer join, ya. Ada beberapa jenis join tabel, nanti kita akan coba pelajari.
Maka dicobakan. Udah jalan? Kalau udah jalan kita cobakan langsung ke yang join 3 tabel. Oh iya, ini juga bisa kita pakai alias kan nanti, makanya juga bisa. Ada yang pakai alias, maksudnya ada pakai alias juga dia. Kalau tadi kan pakai pembacaan supaya misalnya itu lebih ke, kalau alias ini gunanya untuk apa namanya, lebih ke keamanan juga, karena nanti kan kalau kayak karena di apa namanya, kalau di pemrograman web biasanya ada yang pakai untuk ngehack itu biasanya ada juga yang bisa pakai yang namanya SQL injection. Jadi kalau misalnya apanya masih default bisa kita gunakan, misalnya query-nya masih default, nama tabel masih nama tabel yang asli kita gunakan, itu biasanya mudah terbaca sama orang ya. Biasanya kita bisa gunakan juga pakai alias ya, misalnya nama tabel satu itu pakai A ya, kemudian tabel kedua itu dialiaskan dengan B, nanti juga nanti akan kita cobakan. Silakan nanti dikerjakan dulu yang itu. Bisa kira-kira yang ini? Udah dicobain, udah jalan belum? Ya, coba jalan dulu. Bisa jalan?
Ini juga ada berelasi ke order item, ini dia ada berelasi dengan product ID misalnya. Ya, kita coba tampilkan relasinya ya. Kita coba tampilkan dulu yang di produk. Di produk ada, kemudian ada di order item. Nah, nah di order item ini kan kita punya produk ID yang berelasi dengan tabel produk. Ya. Oke, nah ini bisa kita relasikan tiga tabel, karena di sini di di vendor, di produk ini dia juga ada berelasi dengan vendor ID. Berarti kita misalnya mau nampilkan tabel yang ada di tabel vendor, kemudian ada di tabel order item juga, seperti itu. Bisa juga kita gunakan nanti untuk seleksi 3 tabel. Kita coba contohkan untuk 2 tabel dulu, yang di produk sama yang di order item. Berarti kita misalnya mau menampilkan apa? Misal dari tabel produk kita mau menampilkan adalah vendor product name sama harganya lagi, ataupun ya sama harganya dengan dengan kuantitasnya berapa, jumlahnya berapa dia minta, ya, dengan jumlah kuantitinya berapa, ya. Berarti kita di tabel order item kita cuma menampilkan yang kuantitinya aja. Dari tabel produk dia memunculkan product name sama product price. Berarti kita select product dot product name, kemudian product dot product price, ya. Kemudian apalagi dari tabel 2, berarti tabel kita cuma order item dot quantity, ya, quantity. Oke. Berarti kita cuma menampilkan 3 kolom, yaitu 2 di tabel produk, kemudian 1 di kolom order item. Berarti yang di sini kita keluarkan nanti adalah product name sama product price-nya berapa. Kemudian yang kita munculkan jumlah dia belinya itu berapa, ya. Nah, jadi from tabel satunya adalah kita bikin tadi adalah produk, kemudian tabel keduanya adalah order item. Nah, baru kita ikuti dengan kondisi where, di mana yang produk ID ini sebagai dia foreign key di produk item. Berarti dia product dot product ID sama dengan order item dot product ID. Nah, maka yang dimunculkan adalah 3 kolom yang tadi yang kita panggil. Nanti ada rinso itu order jumlahnya 3. Nanti ini juga bisa kita jumlahkan pakai yang menggunakan sum kemarin, pakai sum. Oke, itu bisa ditotalkan kuantitasnya. Nah, ini bisa kita gunakan misalnya ketika kita melekat di aplikasi, misalnya aplikasi kayak di kasir itu, ya, harganya berapa, ya. Ini kan bisa dikali dulu nih. Bisa kita buatkan satu lagi nanti kolom untuk misalnya jumlah berapa, ya. Jumlah harganya berapa, misalnya kan kuantitasnya 3, ya, kali harga produknya berapa, berarti 3 dikali 1000, nanti totalnya di sini berapa. Nanti
ada lagi total keseluruhannya, ya, dan totalnya berapa. Nah, itu gunanya untuk pemanggilan di database itu seperti itu nanti, ya. Bisa kita terapkan di pemrograman mana aja, ya, pemrograman mana aja. Nah, ini bisa juga kita seleksi. Ini kan berdasarkan, ini kan kalau semua pemesanan nih, ini tadi kan semua pemesanan. Nah, bisa kita kita kondisikan juga dengan order nama, dengan pemesanan, nomor pemesannya yang sama, misalnya 2000 kan ini ada cuma 2000 200005 dan ada 200006 dan 7. Ya, kita misalnya mau memunculkan dari tiga kolom ini tadi yang cuma dengan order pemesanan, kan setiap orang itu pemesan satu berarti. Jadi order pemesanan 200005. Tinggal ditambahkan kondisinya tadi aja. Berarti di where-nya tadi kita tambahkan, ya, where product ID yang ini, ya, where product ID atau order item the product ID, kita tambahkan n di sini, ya, n, ya, n product. Berarti yang product name ini kan order item, order number ini kan ada di order item, berarti where order item dot apa, order 6, order 6 sama dengan berapa, 2005, ya. Berarti kita yang munculkan dari dua tabel ini yang nomor pemesanannya adalah 2005 ini, ya. Jadi berarti yang kondisinya dari yang dimunculkan adalah dengan nomor pemesanan 200005. Jadi itu kondisinya bisa kita tambahkan menggunakan perintah n, ya, untuk mengkondisikannya seperti tadi. Jadi banyak tuh nanti pola-pola-polanya banyak. Jadi bagaimana cara kita memunculkan data itu bisa kita otak-atik, ya. Kita mau munculkan apa sesuai dengan query yang kita tampilkan, ya. Kalau ini tadi, yang ini tadi memunculkan semua pemesanan nih. Kalau ini semua pemesanan, tapi yang ini sudah dikondisikan lagi berdasarkan nomor pemesannya masing-masing, ya. Yang ini lagi. Oke, silakan dicobakan. Ada yang sudah berhasil? Yang penting konsepnya paham dulu, apa cara pemanggilannya gimana, ya. Query-nya dipahami, cara memanggilnya gimana. Nanti di UAS akan muncul, kalau di UAS akan muncul seperti ini. Jadi di soal UAS itu nanti saya akan kasih tabel aja, silakan nanti buat tabelnya, nanti dari situ nanti banyak pertanyaan muncul, mau dimunculkan apa. Saya perintahkan munculkan apa, ya. Nanti diperintahnya ya sesuai dengan query yang kalian pakai nanti. Jadi kalau query salah berarti perintahnya nanti yang dimunculkan nanti salah juga, gitu. Kita ada berapa pertemuan lagi? Tiga ya? 3 atau 4 ini. Dulu ya. Kalian dicobakan, saya akan absen ya. Coba absen. Coba di otak-atik aja nanti kalau misalnya apa, memunculkan apa, sekarang dipilih kolomnya yang mana. Kondisinya juga dikondisikan. Yang di meet ada yang mau ditanyakan kira-kira, silakan. Kalau ada bertanya ataupun kurang paham silakan ditanyakan aja. Ya, Pak. Sekalian dicobakan juga ya di rumah, biar paham nanti.
Itu masih 2 tabel tuh, masih ada lagi beberapa cara join. Itu masih digunakan 2 tabel tuh. Karena relasi itu bisa juga banyak nanti. Info. Oktaviani ada? Sekar Arum? Hadir, Pak. Sekar Arum ada. Fahri Riza? Rangga Maulana? Hadir, Pak. Suhaib Arumi? Suhaib ada? Rada Viviana? Hadir, Pak. Aditya Ananda Putra? Hadir, Pak. Destina? Hadir, Pak. Afifah Sri Santika? Muhammad Ikhwanuddin? Apretri? Reski Utama? Hadir, Pak. Abdul Zaki? Hadir, Pak. Lulu? Hadir, Pak. M. Restu? Hadir, Pak. Nimas Aisyah? Nimas ada? Nimas nggak ada. Nimas. Ade Mai. Nur Jumsah ada? Hadir, Pak. Tika Ayu? Hadir, Pak. Ya. Nah, salah satu contohnya juga sekalian yang sambil ini ya. Cara guna query tadi itu seperti ini juga dia. Ya, kalau diimplementasi di sistem itu seperti ini. Ya, misalnya nih saya mau memunculkan ya, kita memunculkan absensi dosen ya. Ya, pilih absensi dosen. Nah, di sini kan ada pilihannya. Kita mau masukkan tahun berapa, dosennya siapa, sama mata kuliahnya apa. Jadi kondisinya itu nanti adalah di mana where-nya itu adalah tahun akademik sama dengan berapa, kemudian dosen ID-nya berarti ataupun NIDN atau apa yang jadi primary key dari dosen itu apa. Kemudian N lagi dari mata kuliahnya apa. Jadi 3 kondisi dia.
Ya, misal di sini kita masukkan 2021 ya. 2021. Berarti where-nya itu adalah where tahun akademiknya sama dengan 2021, kemudian dosennya nanti adalah pilih dosennya siapa. Berarti N dosennya sama dengan dosen ID-nya apa? Atau nama apa? Misalnya dosen ID-nya ini, dosen ID-nya 2108 itu ID-nya ya. Kemudian mata kuliahnya apa? Mata kuliahnya misalnya basis data, kode mata kuliahnya adalah KTS1. Biasanya untuk pemanggilan itu adalah kondisinya where nama primary key-nya dari masing-masing. Dari kode mata kuliahnya apa? Kode mata kuliahnya dari basis data SI. Nah, maka yang dimunculkan adalah semua absensi yang ada. Kita munculkan berarti select absensi from apa gitu ya. Berarti yang kita munculkan di sini adalah tabel absensi yang berrelasi ke ada tabel mahasiswa, ada tabel dosen, tambah mata kuliah. Yaitu gunanya untuk pemanggilan tadi. Ini query-nya seperti itu ya. Nah, misalnya kita mau munculkan yang TI1. Nah, maka dimunculkan absensi yang ada di mata kuliah yang di TI. Ya, kan nggak semua yang di absensi dimunculkan sesuai dengan kondisi yang kita panggil tadi. Itu gunanya pemanggilan di query tadi. Oke, yang di apa tadi? Tika Ayu udah tadi ya. Reti Apiza ada? Hadir, Pak. Nur Sariyah? Hadir, Pak. Adelia Rahma? Hadir, Pak. Khori Teresia? Oke. Nah, ini juga kita absen. Nah, misalnya ini kita absensinya kita munculkan berarti kondisi dengan nomor presensi ID-nya berapa? Ini presensi ID-nya. Berdasarkan presensi ID-nya. Berarti sekarang presensi yang ke-10 misalnya. Berarti presensi ID-nya adalah nih kondisinya. Dia berarti jadwal presensinya ya, presensi mahasiswa dan jadwal ID-nya berapa, kemudian presensi ID-nya berapa. Ya, presensi ID-nya dengan jadwal ID-nya seperti ini dan kemudian presensi ID-nya segini. Berarti itu aja yang dimunculkan, enggak semua absen berarti kita munculkan. Maka akan dimunculkan nama-nama yang ada di presensi ID sama jadwal itu. Ya. Ricky ada? Ricky, ada nggak Ricky? Muhammad Sahrul? Hadir, Ramadan? Pak. Hadir. Muhammad Aldi? Ilzi? Daniel? Hadir, Pak. Nur Ramadan? Muhammad Faisal? Hadir, Pak. Devri ada? Devi nggak ada. Akbar ada? Nah, seperti itu. Jadi ini Ricky guna Kurnia ada tadi, Pak. siapa? Ricky Kurnia tadi ada, Pak. Ada tadi. Oke. Sudah dicobakan bisa semua? Oke, kita lanjut ke yang 3 tabel ya. Join 3 tabel ya. Untuk join 3 tabel kita bisa gunakan juga sama dengan yang tadi ini, query apa namanya? Query yang seperti ini tadi, yang untuk joinkan 2 tabel, tinggal nanti ditambahkan misalnya kalau 2 tabel, berarti dia select product name, berarti from-nya berarti 3 nanti, from product, order item sama satu lagi misalnya tabel apa. Ya, kondisinya sama juga seperti ini. Ya, misal kita cobakan. Ini belum pakai inner join, pakai yang apa ya? Masih gunakan cara yang pertama tadi. Ya, kita memunculkan misalnya nih ada dari 3 tabel ya. 3 tabel yang berrelasi. Ya, syaratnya mereka harus ada relasinya ya. Misal di tabel produk kita mau menampilkan yang ada di product ID ya. Product ID dia tadi ada di vendor, dia berrelasi dengan vendor ID. Kemudian dari produk juga dia berrelasi dengan produk itu berrelasi dengan vendor ID. Kemudian di order item juga dia ada produk ID. Berarti dia bisa berrelasi dengan 3 tabel. Nah, caranya misal kita memunculkan dari tabel produk 2 tabel tadi misalnya yang kayak ini juga ya. Product name, product price sama quantity. Berarti kita munculkan 3 quantity juga ya. 3 tabel ini dari 2 tabel yang tadi. Kemudian kita mau nampilkan dari
Nah, yang ini kita mau nampilkan juga vendornya siapa, ya. Vendornya tadi misalnya kan dari produk ID tadi juga ada berrelasi dengan vendor. Nah, tinggal ditambahin aja, ya. Tinggal ditambahin. Ini boleh pakai yang kondisi tadi. Tinggal ditambahin, misalnya kita mau nambahin di sini. Oke, saya ulang aja ya, biar sekalian karena caranya. Ini saya hapus aja. Berarti kita mau munculkan dari produk, kita pakai select product from product name tadi ya, product name. Kemudian product dot progress. Nah, kemudian dari vendor kita memunculkan vendor name-nya ya, vendors dot pen name. Join. Free ya, sorry. Oke. Nah, dari vendor kita, dari tabel vendor kita memunculkan dari vendor name-nya aja. Nah, kemudian vendor name, kemudian dari tabel order item, order item dot kita memunculkan quantity-nya aja, quantity. Nah, ini kita memunculkan dari tiga tabel ya. Dari order item kita memunculkan quantity, kemudian dari vendor kita memunculkan vendor name, kemudian dari produk itu kita munculkan dua, ada product name sama product price. Nah, baru kita ikutkan dengan perintah from tabel apa ya, from tabel satu ini tadi adalah produk, kemudian product, kemudian tabel kedua adalah vendors, tabel ketiga adalah order items. Nah, baru kita ikuti dengan kondisinya menggunakan perintah where ya, where kondisinya apa, dari product ID dengan berrelasi dengan apa tadi, product ID bisa berrelasi dengan order item ya, berarti product dot ID sama dengan yang di order item adalah order item dot product ID. Baru kita pakai n ya, n di product product ID sama dengan yang di vendors product ID. Nah, itu berarti kita memunculkan dari tiga tabel ya, dari tiga tabel, kolom dari tiga tabel. Sorry. Vendors tadi enggak ada. Sorry, nggak ada yang salah. Dari vendors. Oh sorry, kebalik. Vendors ya, vendors ID sama dengan product vendor ID. Sorry, salah. Karena di product ID, di apa nggak ada itunya. Sorry, ini kebalik. Berarti vendors product ID yang adanya di vendors ya, vendors product ID vendors ID sama dengan product vendor ID ya, yang berrelasinya itu tadi kebalik. Sorry, ini prosesnya product vendor ID. Nah, itu. Dia kalau salah pemanggilan dia tidak akan muncul error query-nya. Ya, seperti tadi. Karena tadi relasinya salah, ya. Karena yang relasinya tadi adalah vendor ID-nya. Oke, berarti dia munculkan dari tiga tabel, ya. Dari tiga tabel tadi. Tiga tabel berrelasi. Ini cara pertama untuk menjoinkan dua atau tiga tabel, ya. Nah, ini bisa ditambahkan lagi kondisi yang tadi, tambahkan lagi n-nya. Kalau misalnya
order item dot items dot apa tadi dot name ya. Order item dot order 6 ya, order 6 sama dengan 2005 misalnya. Maka yang akan munculkan adalah dua isian yang ada di data tadi, dua data. Kalau tadi yang ini semuanya, yang di bawah ini cuma dua data. Jadi Akbar. Sampai di sini paham? Kira-kira cara pemanggilannya? Paham ya? Oke, itu untuk memanggil, menggabungkan 2 atau 3 tabel. Oke, kita cek lagi di modul cara menggabungkan ataupun join tabel dengan alias sama aja tadi sebenarnya. Tadi tinggal diganti dia. Ya, kita cobakan ya untuk menggunakan alias ya. Sama juga dengan yang tadi. Sorry. Oke. Nah, ini bisa kita gunakan alias. Berarti misalnya tabel A misalnya select sama dengan tinggal diganti yang produk itu kita ganti dengan alias apa. Misal select misalnya produk name tadi berarti a dot product name, kemudian a dot product price ya. Kemudian the vendor tadi kita inisialkan dengan tabel B ya, B dot vendor name. Kemudian untuk tabel ketiga order item itu kita inisialkan dengan C misalnya, C dot quantity. Untuk mempersingkat juga ini sebenarnya bisa mempersingkat query ya. C dot quantity berarti from produk itu adalah A ya, produk A, vendors B, kemudian ada order item itu adalah C. Nah, where berarti a dot prod id-nya ya. ID sama dengan order item tadi adalah C ya. Order item C dot prod ID and vendors tadi adalah vendor itu B dot ID sama dengan produk tadi A dot ID dan ID ya. Sorry. Ada yang salah nih. Prod mana yang salah? Prod. Sorry. Oke, prod. Oke. Nah, itu sama diinisialisasikan ataupun diganti nama tabelnya tadi dengan alias. Misalnya aliasnya apa? A, B, C ataupun yang lain boleh terserah. Ya. Tergantung apa yang dideskripsikan di sini. Berarti yang produk itu tadi kita ganti dengan A, kemudian vendor itu B, kemudian order item itu adalah inisial C. Ya. Cara pemanggilan sama, tinggal diganti nama inisialnya apa. Ini masih cara yang pertama, ya, dengan menggunakan alias, mengganti nama tabel dengan alias. Ini gunanya untuk yang pertama adalah untuk mempersingkat query, kemudian juga untuk agak memudah atau menyulitkan orang nanti kalau untuk menginjeksi query SQL kita ke dalam sistem yang mau kita buat. Itu salah satu bentuk keamanan juga sih sebenarnya, ya. Karena kalau kita deskripsikan semua atau dengan sejelas-jelasnya situ nama tabelnya apa, itu akan mempermudah orang juga nanti untuk
otak-atik query kita. Ya. Ini boleh ditambahkan lagi, pakai n lagi yang tadi n. Kalau order item dari c dot get order name, order num, ya, order sama dengan 2007 misalnya. Ya, maka yang dimunculkan adalah subden tadi. Jadi kalau salah nanti kalau misalnya error, nanti errornya akan dimunculkan di sini. Kalau tadi kan disebutkan nih, berarti kolomnya yang ini c.prod id saya salah ketik tadi. Jadi prodnya harusnya nggak pakai i, ini saya tambahkan i. Maka yang errornya nanti akan dimunculkan di sini nih, unknown kolom c.prod. Berarti kolom prod.id itu dia tidak ada. Ya, makanya akan dimunculkan kalau dia error. Tidak diketahui berarti. Sampai situ paham ya? Ada yang mau tanyakan? Videonya? Ini? Tinggalan. Ini ada, ini saya rekam, nanti saya upload ya. Upload nanti di... Ini saya rekam, kalau salah sudah rekam tadi kan? Oke, ini saya rekam nih. Ini saya upload. Kalau kepanjangan nanti saya potong-potong, mana enggak perlu. Oke, nah itu cara yang pertama menggunakan pemanggilan tabel tadi. Nah ada cara yang kedua menggunakan join, ini alias tadi udah ya. Nah ini pakai namanya join 3 tabel tadi ya. Join 3 tabel menggunakan join on ya. Beda lagi query-nya. Ya, beda lagi query-nya. Yang pertama misalnya nih, select A yang tadi ya pakai alias tadi ya, A nama customer-nya apa, B order date-nya berapa, quantity-nya berapa. From customer on join or join order B on customer ID sama dengan customer ID. Join order item C on A. Caranya ini pakai join dia. Ini pakai join. Ya, ini pakai join. Misalnya kita menampilkan ini tadi juga. Misalnya kita menampilkan yang ini tadi ya. Yang ini tadi product name, product price, vendor name sama quantity-nya tadi. Ya, tapi kita menggunakan tidak dengan menggunakan query yang sama yang kita bikin tadi ini. Ya, tidak yang pakai yang panjang ini, tapi kita menggunakan join ya. Cara perintahnya ataupun sintaknya formatnya harus dihafal juga ya. Harus dihafal. Caranya adalah berarti select dulu nama kolom yang mau kita tampilkan ya. Ini ada customer name, ini ada order, tapi yang di sini kita berarti munculkan nanti kolomnya adalah ya select, saya hapus lagi yang ini ya. Oke, berarti kita saya ulangi yang ini. Oke. Nah, berarti sampai sini kita berarti munculkan ada product name, ada product price, ada vendor name, sama quantity itu dari tabel order ya. Nah kita ya, nah from-nya beda dengan tadi. From customer A berarti yang berelasi di sini ada 2, berarti di sini ya, from kita tambahkan from. Nah yang berelasi tadi adalah product ID ya. Yang berelasi tadi adalah yang pertama itu produk dengan C itu adalah di sini juga. C itu produk sama order item misalnya. Berarti di sini produk A
Nah, baru kita ikuti dengan join ya, yang join tadi ya. Join nama tabel yang pertama dia berrelasi dengan yang mana ya? Dengan tabel yang mana? Ya, berarti join dengan tabel B misalnya. Tabel kalau yang di sini kita berrelasinya tadi adalah yang pertama tadi dia produk dengan produk item, berarti dia produk di sini apa? Di produk join ya, join. Tabel yang keduanya dia join dengan apa? Produk ID dengan order item, berarti dengan C. Ya. Dengan order item, berarti join order item C. Nah, baru diikuti dengan nama field yang yang berrelasi, nama yang primary key dan foreign key-nya apa? Ya, A pakai on, kemudian diikuti dengan produk ID. Kita coba kan ya, A on. Berarti a.prod ID sama dengan c.prod ID. Nah, baru kita joinkan lagi ya, ditambah lagi kalau ini untuk join 3 tabel ya. Join lagi order item dengan tabel yang kedua. Kalau yang tadi di sini yang berrelasi adalah tabel vendor dengan produk ya. Berarti joinkan lagi ya, join berarti B ya, B dot fan ID sama dengan join B dot fan join tabelnya adalah vendors itu B ya, B on dengan produk ID berarti A ya, produk A, baru diikuti dengan nama apa namanya, dengan ini yang masih tinggal ya, join order item dengan B. Join vendors B. Vendors itu B dot fan ID sama dengan A dot fan ID. Seperti itu. Itu menggunakan join ya. Oke, sama dengan yang tadi hasilnya dengan yang ini. Ini untuk menjoin 3 tabel tapi dengan menggunakan perintah join ya. Syaratnya adalah ya sama dengan harus berrelasi antara satu tabel dengan yang lain. Berarti dia dijoinkan dulu mana tabel yang berrelasi ya. Berarti tabel yang pertama yang berrelasi itu adalah produk dengan order item. Kemudian baru diikuti dengan join lagi ya. Vendor dengan B, vendor dengan tabel join. Join dengan tabel vendor, karena di vendor itu ada vendor ID dengan produk vendor dan vendor ID dengan produk dot vendor ID ya, sama ini produk. Kemudian ini vendor, C itu adalah order item. Ini gunakan join ya, sama dengan yang tadi.
Kira-kira mudah yang mana kira-kira pemanggilannya? Dia perintahnya hampir sama. Ini menggunakan join. Oke. Nah, ini nanti di bab 8 kita ada namanya yang joinnya lebih namanya advanced join, ada pakai trigger, ada view dan sebagainya. Ya. Ada outer join, ada left join, ya. Ini beda lagi nanti nih. Mana-mana yang kita joinkan. Ada self join, ada trigger juga, ada view. Nah, kita akan bahas nanti setelah. Sampai di sini sampai yang join 3 tabel tadi bisa. Nah, nanti silakan nanti ditambahkan satu tabel lagi. Ya, di sini ada satu tabel lagi dia rupanya untuk berrelasi. Di order item ini kan misalnya nih nomor pemesanan sama dia ada nama satu lagi nama tabel order. Order ini isinya adalah maksudnya order nama nomor pemesanannya apa, kemudian tanggal pemesanan dan customer ID. Berarti di sini akan dimunculkan kan masing-masing customer itu mereka nanti kan ada item-itemnya nih. Jadi dipisahnya di sini. Ya ada itemnya jadi setiap satu customer itu nanti ada list barangnya, apa-apa aja barangnya dibelinya. Jadi tambahkan aja nanti satu tabel dengan nama order name, order date sama customer ID, 3 kolom dia. Nanti ini nampak kali relasinya nanti. Ya, nanti di sini berarti setiap customer itu nanti dia mempunyai relasi dengan misalnya satu customer itu mempunyai banyak pemesanan. Ya, satu pemesanan itu banyak pemesanan bisa dilakukan oleh satu customer. Nah, berarti one to many dia. Ya. Silakan nanti tambahkan sesuai dengan ini. Nah, kemudian nanti silakan dikerjakan nih yang tugas yang ini nih. Cari nama vendor dengan harga barang termurah. Caranya kemarin apa? Berarti dia kondisinya ditambahin. Berarti harga termurah misalnya, berarti price-nya yang min. Ya, berarti yang nilai minimum dari harga termurah. Ya, itu contohnya. Cari nama vendor yang harga barangnya termurah. Berarti yang dimunculkan nanti apa? Nama vendornya. Kemudian mau menunjukkan barangnya juga boleh sama harganya berapa. Ya, tentukan kota ataupun dari vendor produk di bawah 55. Nah, ini harusnya sesuai dengan ini datanya nih. Ya, harus sesuai dengan ini. Ya, silakan nanti masukkan datanya sesuai dengan yang ada di sini tadi. Yang kemarin, ini data kemarin nih kan, data. Ini data pelaman. Nah, ini data yang kemarin nih. Isikan yang kemarin data apa? Isikan isinya tabel-tabel ini nih yang kemarin itu. Kemudian tambahkan satu lagi yang order tadi ya. Akan dimunculkan sesuai dengan ini tadi. Ya. Nah, produk name nanti silakan cek di sini kalau mau lihat, mau nyamain produk name-nya. Produk name. Produk name. Produk name. Silakan nanti diisi sesuai data ini aja. Ya, jadi bisa untuk kerjakan yang ini. Ya, soal yang ini. Silakan dicobakan aja. Ini untuk latihan aja ya, enggak saya ambil nilai apa. Silakan untuk latihan aja dikerjakan yang tadi. Tadi
Sorry, lewat. Nah, kira-kira nih yang soal nomor 3 ini apa? Kira-kira query-nya nih. Siapa saja ke customer melakukan order tanggal 1 sampai 9 tanggal 1 bulan 9 2005. Berarti kita menseleksinya itu adalah berdasarkan tanggal ordernya. Berarti select customer from customer name from customer dan ordernya yang tanggal 1 bulan 9 2005. Seperti itu. Kalau untuk yang order date ini, kalau date nanti silakan nanti nama itunya, nama tipe datanya itu berarti date. Ada di situ date bacanya. Tipe datanya date. Tipe datanya date. Di manakah alamat lengkap customer, kota, negara, dan kode pos yang melakukan pembelian barang sama dengan customer nomor 1001. Berarti kita memunculkan adalah kotanya, negaranya apa, kode posnya yang melakukan. Berarti alamatnya, berarti munculkan nih kota, alamat yang melakukan pembelian, di mana dengan customernya adalah 1001. Jadi soal-soalnya nanti akan hampir mirip seperti itu kalau untuk UAS. Ya. Nanti saya tuliskan nih apa tabelnya apa aja, ya. Kemudian isinya apa, silakan nanti dibuat tabelnya. Cara memanggilnya panggil seperti ini. Misalnya saya munculkan, silakan munculkan misalnya di tabel A apa yang mau dimunculkan. Itu yang akan ditampilkan query-nya apa. Ini untuk latihan aja, silakan nanti cobakan. Sampai situ ada yang mau ditanyakan kira-kira? Ada yang kurang paham? Ini yang untuk join. Customer belum ada relasi ya, belum ada kita tambahin tabel satu lagi, tabel order, karena dia belum ada relasinya kalau customer tadi ya. Di sini masih ada satu tabel customer, berarti nanti tinggal tambahkan satu tabel order lagi ya, namanya order perusahaan. Ada yang mau ditanyakan kira-kira? Tidak. Ini nggak ada yang nanya paham atau nggak paham nih? Hah? Paham nggak? Paham ya? Iya, Pak. Insya Allah, Pak. Insya Allah, Pak. Oke, nanti silakan di otak-atik aja ya. Ini mau munculkan kolom yang mana, kemudian dari misalnya dari tabel produk kita munculkan apa gitu. Silakan nanti di otak-atik aja, dicoba-cobain dengan sesuaikan dengan kondisi-kondisi yang kita sudah pelajari kemarin ya. Oke. Ya, Pak. Kemudian sensi sudah. Oke. Nggak ada yang mau tanyain kira-kira? Kalau tidak ada, kita cukupkan untuk yang minggu ini. Silakan nanti dicobakan aja untuk lebih mempermudah ataupun lebih memahami. Nanti yang videonya akan saya coba upload ya, biar lebih paham lagi nanti. Yang di video yang saya kirim sebenarnya sudah ada juga ini yang untuk join tabel. Nanti kalau mau apa saya upload juga yang ini. Oke, kalau tidak ada kita cukupkan dulu untuk pertemuan minggu ini. Silakan nanti kalau mau cobakan masih ada waktu nih. Silakan kalau mau cobakan silakan dicobakan aja di labor. Ya, kalau tidak ada pertanyaan lagi, ya tutup. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.
Yuk.